Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal. Perihal pengumuman nomor PC-6072-SJ-B-Romawi 2.0.1-12-12/2022 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun anggaran 2022. Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 974 Tahun 2022 perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 687 Tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama. Tahun anggaran 2022 memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. 1. Distribusi rincian alokasi formasi. Satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi, dan ketentuan. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini. 2. Kriteria pelamar. 1. Pelamar X tenaga honorer kategori 2, X THK 2. Pelamar X THK 2 adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data, database. Badan Kepegawaian Negara, BKN, memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran PPPK. Kementerian Agama tahun 2022. 2. Pelamar non-ASN Kementerian Agama. Pelamar non-ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran PPPK. Kementerian Agama tahun 2022 serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelamar lainnya. Pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Persyaratan umum. 1. Warga negara Indonesia. 2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan SIS, sesuai dengan persyaratan jabatan. 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. 9. Wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Dilamar untuk A. Paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. B. Paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. C. Paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. 10. Wajib mendapatkan izin tertulis dari suami, istri atau orang tua wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. 11. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Agama. 4. Persyaratan khusus. Seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib tambahan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah.
dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah. Dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka umum. 2. Bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK. 3. Bagi pelamar tenaga tenaga honorer kategori 2 wajib terdaftar pada Pangkalan Data Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. 4. Bagi pelamar jabatan dosen wajib terdaftar pada AMIS, memiliki NIT, dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama, dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka umum. 5. Bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar pada EPAK dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. 6. Bagi pelamar formasi jabatan fungsional pentasyih mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfidz 30 juz. 5. Tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan. 1. Tata cara pendaftaran. A. Pembuatan akun pada SSC ASN. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. B. Pemilihan formasi. Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. 2. Dokumen persyaratan umum. A. Asli pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. B. Asli kartu tanda penduduk, surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya. C. Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri atau lembaga pendidikan luar negeri, harus disertai dengan asli surat keputusan penetapan dan penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. D. Asli transkrip nilai terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri atau lembaga pendidikan luar negeri, harus melampirkan transkrip nilai terakhir disertai dengan asli surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. E. Asli surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dilamar sesuai dengan ketentuan. F. Asli surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan bermeterai 10.000. G. Asli surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan bermeterai 10.000. Haji asli surat pernyataan bebas narkoba yang sudah ditandatangani dan bermeterai 10.000. I. Asli surat pernyataan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah yang sudah ditandatangani dan bermeterai 10.000. J. Asli surat izin tertulis dari suami, istri atau orang tua wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI yang sudah ditandatangani dan bermeterai 10.000. 3. Dokumen persyaratan khusus. A. Asli kartu peserta ujian seleksi CASN tahun 2021 bagi pelamar jabatan guru X. THK2 atau asli kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kementerian Agama bagi pelamar jabatan guru. B. Asli sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik guru, sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan guru, jika ada. C. Asli hasil unduhan data profil dosen dari aplikasi EMIS Kementerian Agama bagi pelamar jabatan dosen atau asli bukti NIDN bagi pelamar jabatan dosen pada formasi umum. D. Asli sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik dosen, sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan dosen, jika ada. E. Asli hasil unduhan data profil pribadi dari aplikasi EPA Kementerian Agama bagi pelamar jabatan penyuluh agama.
F. Asli sertifikat tahfidz 30 juz bagi pelamar jabatan pentasyih mushaf Al-Quran. G. Asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama. Bagi formasi jabatan fungsional lainnya, dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lainnya pada formasi umum. 4. Unggah dokumen persyaratan. Semua dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas dipindai, SCAN, menjadi format PDF atau JPG sesuai kebutuhan dalam unggah persyaratan di aplikasi SSCASN.